Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rospi di apa? YouTube, Instagram. YouTube, Fanpage. Facebook fanpage. Baik lagi kalau udah hari Kamis siang, sekitaran jam 1 sampai jam 2, pokoknya sekitaran. Itu udah pasti tuh ada aku yang bakalan nemenin sahabat Rospi semua. Kita bakal ngobrol banyak hal tapi yang berhubungan sama sahabat Rospi pasti. Mulai dari ada yang mau konsul, ada yang mau bertanya, ada yang mau share. Pokoknya semua bisa ngobrol di siang-siang ini pastinya, di siang-siang ini, di Kamis siang maksudnya. Aku baru selesai pasien, masih ada pasien lagi nanti habis ini masih satu. Tadi karena baru selesai pasien jadi agak telat masuk online-nya. Kita punya waktu 30 menitan lah dari sekarang sampai jam 2-an untuk nanti kita ngobrol-ngobrol. Hari ini guys ada hadiah apa aja tuh guys? Satu box. Hadiahnya satu box Rospi. Satu box Rospi Untuk 7 orang. Jadi ada 7. Gimana sih maksudnya? Ada 7 box Rospi. Tuh isi berapa? 15. Isi 15. Oh, 15. Bos, gila hari ini banyak banget. Nih, sahabat Rospi, biasanya kan kita cuman isi 5 kan? Khusus hari ini Khusus hari ini ada 5 yang isi 15 dibagi untuk 7 orang. Kalau besok Kalau sampai besok? 500 viewers dibagikan 10 box. Oh ini kan 7, isi besok 15. Oh kata tim Rospi kalau yang minggu depan Minggu ini. kalau yang minggu ini viewernya sampai 500, maka di minggu depan dapat untuk 10 orang. Tapi khusus buat hari ini dapat 7 orang dulu. Tapi yang isinya 15 saset yang box full. Ambil box Rospi gue mesti mencontohkan. Nih, hari ini tuh dapetnya ini. Kan biasanya tuh isinya 5. Hari ini satu box full isi 15 untuk 7 orang. Jadi cepetan. Share. Tanya, kasih testimoni. Share, tanya, kasih testimoni. Share, kasih testimoni, tanya. Sekarang juga, oke? Kita mulai dulu ya. Kita mau sapa-sapa dulu. Dari Brebes udah hadir, Jepara udah hadir, Karanganyar hadir. Ayo mana lagi nih? Kalimantan Barat, Pontianak. Ada dari luar negeri nggak? Ada yang dari luar negeri gak hari ini? Coba absen dulu. Yang luar negeri mana? Yang dari luar negeri coba. Papua itu luar negeri. Jadi bukan tuh satu Papua New Guinea belum kelar betul. gue. Gila mah. Papua New Guinea itu luar negeri kan? Papua New Guinea, ibu kota Papua New Guinea. Ibu kota Papua New Guinea apa? Papua New Guinea. Port Moresby. Udah pinter gue geografinya. Minggu lalu gue diejek-ejek nggak tahu Indramayu sama Cirebon. Minggu ini gue udah belajar. Timor Leste ibu kotanya apa? Apa? Nggak tahu Dili. Dili. Oh, udah belajar gue. Udah pinter gue hari ini Hong geografinya. Kong ibu kotanya apa? Hong Kong, dari Hong Kong aja kita ya. Terus Cucok Medan hadir. Yes. Wah, semoga saya dapat. Iya, berdoa yang banyak ya. Pasaman hadir. Pak Ahmad tadi juga. Hah? Pak Ahmad tadi enggak? Pak Ahmad udah pernah ketemu? Udah ya? ketemu. Udah ketemu Pak Ahmad ya? Ketemu beneran. Sahabat Rospi, ada rules baru. Kalau menjadi sahabat Rospi yang baik dan teladan, harus cari kenal yang namanya Pak Ahmad. Tanya sama admin Rospi, sama sahabat, tanya sama admin Pak Ahmad yang mana sih, pengen kenal. Jadi Pak Ahmad itulah yang membuat aku bergabung dengan Rospi. Dia paling senior di Rospi. Jadi kalian sahabat Rospi semua harus cari Pak Ahmad. Tanya sama admin. Pokoknya dia paling ganteng di kantor Rospi, namanya Pak Ahmad. Baik, rajin menabung, sholat 5 waktu, istrinya 2. Bukan. Istrinya 3. 2, yang satu kan gak jadi nikah karena COVID. Oh iya, bener. Gara-gara COVID tuh Pak Ahmad gak jadi nikah. Gitu, berarti 2. Oh, kita jadi ngomongin Pak Ahmad sih di live Rospi. Nanti cari ya Pak Ahmad ya. Aku mau ini dulu, udah nenek-neneknya belum nih udah. Wih, ada yang dari Taiwan. Tuh. Ayo komen dari Taiwan tuh. Ayo, duits dari Taiwan. Wis. Karawang. Ini masih pada absen. Ayo, yang Instagram jangan mau kalah. Yang mau bagi testimoni akan aku bacain. Yang mau nanya konsul juga boleh. Hari ini aku mau share apa ya? Oh, aku mau share ini aja tentang yang mau program hamil. Aku mau cerita. Jadi, jelek banget ya sendal gue, kotor banget.
Baru gue langsung Gue juga, ngomong. lah kok sendal gue kotor banget sih. Baru gue mau ngomong. Baru gue mau ngomong. Gue lagi mau cerita. Iya, program hamil gimana? Jadi Pak Ahmad itu kemarin curhat sama aku. Istrinya yang kedua tuh mau program hamil. Nah, Istri kedua ya berarti ya? Istri yang kedua, istri Pak Ahmad kan sekarang kan usia 35. Enggak, 38. 35. Ya udah sebut sama Enggak, Papa. awalnya tuh Pak Ahmad usia 38 tapi kan teman sama aku jadi 35. Oh, gitu. Nah, istri yang kedua tuh masih usia 27. Oh. Nah, Pak Ahmad nih kan masih pengen punya anak di istri yang kedua. Terus lagi program hamil nih sahabat Rosvi. Jadi aku bisa sharing juga nih sama sahabat Rosvi semua yang seperti Pak Ahmad. Jadi lagi program hamil. Yang paling penting sebenarnya adalah pertama pasti istrinya harus jadi gini. Ada 4 hal yang mesti dilihat dari orang yang mau program hamil. Menurut gue sih 4 hal. Coba ya pas apa enggak kira-kira. Gue juga salah nebak lagi. Yang pertama adalah kesehatan sperma. Yang kedua, poin yang kedua adalah kondisi dari hormonal siklus menstruasi. Yang ketiga, apakah ada sumbatan-sumbatan? Yang sumbatan itu maksudnya gimana dok? Apakah ada kista, ada yang menyumbat, yang gitu-gitu ya. Sama yang paling terakhir adalah kondisi dari rahimnya tersendiri. Jadi ada 4 hal. Pas 4 hal. Sumpah gue kaget, gue kirain Padahal- gue kirain viewer 500. Padahal gue cuma nebak, tapi pas 4 hal. Oke, mulai saat ini sahabat Tasya harus ingat 4 hal itu ya. Kalau program hamil tuh ada 4 hal kata dokter Yusri. Yang pertama kondisi sperma tuh. Jadi yang laki-laki juga punya hubungan tuh. Maksudnya juga harus dipastikan sehat juga gitu. Karena sperma juga berhubungan sama program hamil berhasil atau enggak. Gitu maksud gue. Jadi poin pertama adalah spermanya dulu diperiksa. Jangan sampai sahabat Rosvi disuruh minum Rosvi terus, ternyata malah yang bermasalah spermanya. Nah, dikiranya malah Rosvinya nggak bagus, ternyata malah bukan Rosvinya yang nggak bagus, tapi spermanya yang jelek. Jadi juga paling penting poin pertama adalah kondisi sperma dari suami gitu ya, dari pasangan juga harus diperiksa. Apakah spermanya bagus, sehat, kondisinya baik, encer apa enggak, terlalu kental apa enggak, karena terlalu kental atau terlalu cair juga nggak bagus ya sahabat Rosvi. Jadi harus pas, dia harus dicek juga. Pertama sperma, yang kedua adalah siklus menstruasi ya. Kita kan namanya lagi mau bikin anak kayak udah punya bini aja gue yang bikin anak. Apa Kan kalau udah mau kan? Iya udah mau belum Udah nikah. mau kan? Belum nikah kan? Iya. Masih ada jodohnya kan? Masih alhamdulillah, amin insyaallah bismillah. Siklus menstruasinya harus lancar karena kan berhubungan sama fase subur gitu loh pada saat mau bikin itu. Jadi kalau menstruasi belum lancar nanti akan susah nih tahu di mana masa suburnya kan untuk bikin punya anak bisa berhasil gitu ya. Jadi kalau menstruasi belum lancar dilancarin dulu. Gimana sih ngelancarin menstruasinya biar program hamilnya lancar? Minum Rosvi salah satunya ya. Jadi minum Rosvi kalau yang menstruasinya lagi nggak lancar bisa sehari. Gue kok terang banget sih hari ini di sini? Iya berarti kan kamu tuh penuh dengan keterangan dan cahaya. Subhanallah. Kamu kan habis sholat. Oh iya benar. Jadi menstruasinya itu bisa dilancarin dengan minum Rosvi sehari minum 2. Nah nanti kalau udah 3 saset, 5 saset atau mungkin sebox 2 box udah mulai lancar, itu lebih gampang buat program hamilnya. Jadi udah ketahuan tuh fase suburnya di mana. Nah di fase suburnya itu bisa ikhtiar dengan berhubungan suami istri. Yang paling penting juga nggak boleh setiap hari. Ya, jadi ternyata menurut penelitian juga nggak efektif dan memang karena si sperma juga butuh waktu untuk sampai ke areal telurnya untuk masuk dan bisa berproses di sel telur. Jadi harus butuh waktu juga jadi tiap hari. Kalau berhubungan suami istrinya tiap hari jadi nggak efektif. Jadi harus dijeda seminggu maksimal tuh kalau kata dokter androlog ya 2-3 kali berhubungan itu efektif untuk program hamil. Jadi menurut dokter kandungan dan juga dokter androlog gitu ya lebih baik konsisten, disiplin, teratur. Hubungan teratur lebih baik daripada hubungan direncana. Maksudnya apa tuh dok? Karena hubungan rencana maksudnya gini, misal istrinya bakal bilang, "Pah, malam ini aku akan fase subur nih, ayo kita berhubungan." Nah itu malah nggak bagus, jadi malah di setting gitu tuh malah nggak efektif. Yang paling efektif adalah yang teratur. Jadi misal seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi itu rutin. Berhubungan yang rutin itu lebih efektif dalam program hamil. Yang berikutnya diperiksa nih, apakah ada kista, apakah ada miom, apakah ada sumbatan-sumbatan di jalan di alat reproduksinya. Itu juga berhubungan dengan efektivitas program hamilnya, itu juga harus dicek ya. Yang terakhir adalah tadi terakhir apa? Oh, kondisi rahimnya.
Nah, kondisi rahim itu dicek dengan pemeriksaan hormon, dilihat hormonal progesteron estrogennya itu imbang apa enggak, balance apa enggak. Memang namanya kondisi hormonal itu berhubungan sama usia ya. Usia yang efektif ya sahabat Rosvi untuk program hamil itu di usia 20 sampai 35 tahun. Inilah usia-usia yang paling ideal untuk hamil karena kondisi rahimnya juga masih bagus, masih subur, hormonnya juga baik. Jadi tingkat keberhasilannya tentu lebih tinggi dibandingkan usia yang terlalu muda atau terlalu tua di atas 35. Gitu. Itulah 4 faktor yang kita bahas mendadak dan bagus. Apa lu nunjuk-nunjuk? Udah banyak yang nanya. Oh iya, maaf. Kita mau ke pertanyaan testimoni dulu dong. Mbak Tini Sabira, saya mau kasih testimoni dari konsumen saya, Dok. Konsumen saya sebelumnya punya apa? Mana tadi? Allahu Akbar. Punya kulit kelamin. Punya kutil kelamin. Iya, kau punya kulit kelamin masih punya. Maaf ya, Mbak. Punya kutil kelamin yang katanya gatalnya tidak terkira dan numbuh terus dan sakit saat berhubungan. Dibawa ke tradisional harus dicongkel. Wow. Terus dibawa ke dokter harus dioperasi. Wow. Karena kendala biaya hanya obat jalan saja, itu pun katanya nggak ada perubahan. Terus saya sarankan minum Rosvi. 1 saset pertama diminum pas mau tidur, itu karena paketnya datang sore hari. Efek pertama kali minum katanya pipis terus. Alhamdulillah habis 8 saset sekitar 4 hari kutil udah mulai kering dan habis 1 box kutil kelamin sudah copot-copot dan alhamdulillah sudah habis 3 box dan sekarang sudah sembuh. Wow, ini sering juga nih testimoni yang seperti ini sering banget kita bahas di lagi roadshow atau namanya kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Bisa karena infeksi virus yang paling sering atau juga bisa ada karena bakterinya. Dan memang kalau minum Rosvi punya efek untuk bisa membantu menghilangkan infeksi bakteri atau virus. Jadi bisa banget untuk pengobatan seperti kutil kelamin seperti yang ditestimonikan oleh ya? Mbak Tini Sabira. Namanya indah ya? Hah, kok indah? Iya tadi bahasa ini aku minat apa? Kondiloma acuminata. Bagus banget loh. Jangan buat nama anak, artinya kutil. Tidak boleh. Padang hadir. Ada lagi nih, mana siapa lagi? Dok mau nanya, oke aku jawab. Namanya Andri Ramadanti. Kalau ikut KB selama KB nggak haid, kalau minum Rosvi bisa haid nggak dok? Bisa. Jawabannya bisa. Nah, jadi ini sahabat Rosvi juga harus tahu nih, Rosvi dan juga alat kontrasepsi bukan berlawanan tugasnya, tapi bisa saling membantu untuk lebih efektif karena KB itu untuk menghalangi atau menggagalkan kehamilan. Rosvi fungsinya adalah untuk menstabilkan hormon. Jadi pertama bisa diminum bersamaan. Boleh banget, nggak bisa tuh jadi tiba-tiba hamil karena lagi KB terus minum Rosvi, nggak juga. Tapi nanti bikin akhirnya kontrasepsinya tetap efektif dan nggak ada keluhan hormonalnya jadi nggak terganggu. Nah pada saat KB-nya berhenti minum Rosvi karena ada keluhan misal menstruasinya nggak teratur juga boleh banget. Harapannya dengan minum Rosvi nanti menstruasinya bisa kembali normal lagi. Bukan karena minum KB jadi bikin mensa nggak lancar, tapi ada beberapa memang punya efek samping yang akhirnya bikin hormon nggak stabil, jadi bikin mensa jadi nggak teratur. Itulah kenapa aku selalu menyarankan untuk walaupun lagi KB tapi boleh banget minum Rosvi untuk tetap menjaga tidak terjadi efek samping yang beberapa terjadi di sahabat Rosvi, walaupun nggak semua ya, gitu. Lanjut Sidoarjo hadir. Dok mau kasih testimoni lagi nih dari Ayu Rahayu. Dari diri sendiri nih, gue kan baru lahiran. Ini gimana sih? Iya ya, gue baca ya. Dok mau kasih testimoni dari diri sendiri nih, gue kan baru lahiran. Oh gitu, salah baca, maaf. Dok mau kasih testimoni dari diri sendiri nih, gua kan baru lahiran. Saya kan setelah tuh, bingung nggak lo? Enggak. Pakai kacamata nggak? Gua kan lagi pakai softline. Oh, pakai softline. Gua kan baru lahiran. Saya kan setelah ikut KB pil ternyata selama 7 bulan setelah lahir mensnya nggak teratur. Coba sini gue bacain. Minta tolong baca. Masih. Gua pusing. Dok mau kasih testi dari diri sendiri nih. Aku kan baru lahiran. Saya kan setelah itu ikut KB, jadi habis lahiran tuh ikut KB. Iya, tapi aku KB dan saya. Ternyata sama 7 bulan itu setelah lahiran mensnya nggak teratur dan volumenya dikit banget. Oh itu GJ tuh enggak ceritanya. Oke. Terus dan aku pun putusin minum Rosvi. Mana sih lihatnya? Minum Rosvi
selama 3 hari pas waktu mens. Dan alhamdulillah. Selama 3 hari sebelum tanggal mens. Dan Oke. alhamdulillah pas waktu mens langsung volume darahnya haidnya kembali seperti semula. Saat belum hamil. Makin Intinya adalah lebih cepat stabil after lahiran ya. Menstruasinya jadi balik lagi dengan jadi gaul dong, cepat. jadi gaul dong. Oh gitu, lain gaul banget sih nulisnya kayak gue gak bisa baca gitu. Maaf ya. Selamat ya Mbak Ayu Rahayu udah kembali menstruasi lancar. Kapungkap. Wah ini keren nih, Octavia Nasa. Menurut gue harus dikasih hadiah. Soalnya dia ngundangnya banyak banget. Mana berapa? Nih, Hitung. lihat deh. Banyak ya. Banyak banget nih. Ada kali 100 yang diundang. Tuh, lihat tuh. Banyak banget kan? Oke, siapa Ya, namanya? namanya Octavia Nasa. Langsung aku kasih satu box ya buat Octavia Nasa. Aku yang Udah, pilih. di-screenshot. Jadi screenshot langsung karena dia mengundang sangat banyak. Ada yang tanya dong. Mana yang nanya? Atasnya. Mana sih? Ini tadi udah tahu ke bawah. Ih, Ini, Dok yuk program hamil. tadi selain udah. minum Hah, Rosvi. masa yuk program hamil sama gue? Dok, untuk program hamil selain minum Rosvi, makan apa yang bagus untuk rahim? Semua makan sehat punya fungsi yang baik untuk rahim. Ini juga kemana aku habis diskusi juga nih sama senior aku yang dokter gizi ya. Jadi ada beberapa kondisi makanan yang emang bagus banget buat rahim atau buat reproduksi wanita. Yang paling sering dikasih tahu adalah kalau mens jangan suka makan timun nanti becek ya kan. Itu adalah mitos atau gak boleh makan nanas, gak apa-apa. Pokoknya semua makanan sehat, sayur buah juga punya fungsi baik untuk rahim. Jadi karena organ reproduksi nanti belum selesai gue ngomong, gue juga mau ngomong itu. Jadi semua makanan, maaf ya, tadi ada setan. Jadi aku ngegas buat si setan itu. Kita lanjutin. Pak Ahmad. Semua makanan sehat, Pak Ahmad juga udah kasih tahu. Berfungsi baik untuk organ reproduksi wanita. Semua makanan sehat, sayur buah yang sifatnya ada basah juga untuk meningkatkan pH, membalancekan pH di reproduksi wanita juga di vagina. Jadi itu sehat banget dan bagus banget buat reproduksi wanita. Jangan kebanyakan gula nggak bagus untuk kesehatan wanita. Aku ulang lagi ya, jadi jangan suka over sugar. Yang manis-manis tuh sebaiknya dikurangin, apalagi kalau program hamil kurangin yang manis-manis. Sama yang paling penting adalah minum semua produk yang berhubungan sama asam folat. Semoga bikin jadi lancar karena si Nurul nih hamil nih langsung kembar, minum Rosvi sama minum asam folat. Amin. Ya kan? Gitu. Jadi selain Rosvi, makanan sehat sama asam folat. Dah. Bangka Belitung hadir. Wih, serius? Iya, ini Boyolali hadir, Pekanbaru hadir. Nggak ada yang jalan kabupaten hadir nih, yang dikasih langsung bisa nonton bareng kita. Ada nggak ini godean? Kalau ada langsung ke klinik aku aja, kita langsung bareng dari sini. Harusnya bisa ya. Sekali-sekali dong, gue live sama sahabat Rosvi yang di Jogja. Diajakin ke klinik gue. Mau. Itu keren deh kayaknya deh, menurut gue dah. Coba, tar dulu, absen dulu. Banyak enggak? Enggak, mau enggak? Tar dulu, tanya dulu. Nih, yang Jogja ada berapa? Cepet kasih tahu. Kalau Jogja ada 10 gimana? Iya, 5 orang aja lah. Covid. Physical distancing. Distancing. Kalau ada 20? 5 orang aja. Kalau Orang ada, pasien gue kalau jadi nggak 5. ada 5? Ya, pokoknya harus 5. Nih, coba yang Jogja. Coba dong, absen yang Jogja. Ada nggak yang Jogja? Aku! Enggak. Taiwan nyimak nih. Iya. Taiwan. Tuh. Ardian P. Mungkin aja Taiwan mau kesini. Bisa, Kuningan hadir, Jambi hadir, Malang Selatan hadir, Kediri hadir, super. Ayo, coba yang Jogja ada nggak? Kalau Jogja ada lebih dari 5 orang, aku akan mengundang untuk live bareng sama aku di klinikku. Ya guys, tolong dipersiapkan. Tapi tar Di dulu. depan. Tar dulu, lihat dulu nih berapa orang. Absen dulu nih, Dia absen. nggak mau PR. Ya. Absen dulu nih. Hong Kong hadir. Malang hadir, Tuban nyimak. Jogja dok tampilan. Tuh ngampilan. Ngampilan mah kita mendingan di kantor Rosvi ya. Jogja dok ngampilan. Siapa tuh? Agak. Malang hadir. Malang banyak banget sih emang Malang. Gue jadi kayak pengen pindah Malang deh gara-gara Malang banyak banget. Jangan. Papua Barat. Wah keren sih. Papua Barat mana? Octavia Nasa tadi udah ya. Udah aku kasih hadiah.
Sleman Jogja hadir tapi lagi di Jakarta. Hei, pas pulang mesti rapid. Karena kamu lagi di zona hitam. Jangan lupa. Tulung Agung hadir. Singapura. Singapura hadir. Keren. Malaysia ada Jember. Hai Dok, Banyumas Purwokerto hadir. Malang hadir. Saya dari Madura. Bekasi hadir. Aku mau ngobrolin apa lagi? Testimoni dong. Testimoni yang nanya. Testimoni yang nanya. Aku mau nyanyi aja deh. Dia nyanyi cepet. Nyanyi aja lah. Ntar ya. Sekali-sekali kayak nyanyi. Iya, aku mau nyanyi. Aku mau ini dulu nih. Nanti Aku kita mau nyanyi jadi ya. Sponsor. Jadi sponsor. Aku nyanyi dulu ya. Sambil menunggu Jogja hadir, aku mau nyanyi. Aku cari minus one-nya dulu. Lama dokter. Ih, cepet kok. Udah nunggu. Udah, ini langsung. Wih. Cepet buruan. Bentar. Iklan. Kan kita kan banyak live-nya banyak yang nonton, jadi banyak iklan. Tenang. Ini iklan. Nah, dia mulai. Nanti abis itu suaranya hilang. Kejauhan ya? Enggak. Kedengeran kan? Kedengeran. Kedengeran kan? Kedengeran. Ya udah. Nggak tahu sih kalau di sini di luar. Lu di luar dong, di luar. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganmu, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Wih, langsung dilop-lop. Yeah, love, 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 love. Cakep banget suaranya. Terkadang begitu sukar untuk dimengerti semua ini. Kita terlambat, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Selamat datang yang baru datang. Kita tidak punya makanan karena kita bukan di nikahan. Kita lagi di live Rospi. Sambil menunggu semuanya hadir, silakan makan cemilannya masing-masing di rumah. Sambil nonton, sambil makan, sambil aku nyanyiin, oke? Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Nyanyi itu hanya selingan. Ya, nggak dibayarkan? Enggak, enggak. Kalau banyak kali gue jadi minta bayaran sama Rospi. Kita kembali ke pertanyaan ya. Kan saya tadi sambil nunggu pertanyaan tadi, yang tadi dong, sahabat Rospi, coba yang tadi. Hilang juga nih. Mana tadi yang tadi? Tadi udah ada yang nanya. Oke. Nina Anis Devali, Dok, kalau nggak haid 14 tahun, baiknya pakai apa ya? Tambahannya selain Rospi, soalnya udah minum satu tahun lom juga haid. Usia 40 KB juga. Nggak haid 14 tahun, lama banget ya. Sekarang usia 40 ya berarti ya? Oke, ini kayaknya cukup kronis nih. Tapi kalau memang akhirnya benar-benar sebelum 14 tahun ini pernah mens atau bahkan punya anak, berarti emang seharusnya sih bukan bawaan atau bukan masalah yang sangat berat di awal gitu ya. Karena sebenarnya mungkin produksinya ada tapi terhambat. Tetapi kondisinya kalau memang dari awal banget bahkan nggak pernah menstruasi, nah ini yang jadi harus banget ke dokter. Karena nggak bisa dibantu sama Rospi. Jadi mesti diperhatiin dulu nih, benar-benar pernah menstruasi atau memang cuman terhambat selama 14 tahun terakhir.
Kalau benar-benar hanya terhambat di 14 tahun terakhir, mungkin masih bisa diusahain dengan minum Rosvi yang 2 atau 3 box dulu. Tapi kalau emang gak ada perubahan, ya berarti memang lebih kronis, mungkin harus di USG dan dibantu dengan konsumsi dari obat dokter. Jadi kalau kondisinya sepertinya udah usia 40 itu kan juga udah gak semudah 30-an ya. Jadi emang sebaiknya Rosvi-nya diterusin plus coba cek ke Obgyn di USG dan lain-lain. Duet yuk Duet yuk Wanipiro. Nih ada yang Rosvi sekarang lagi bikin TikTok loh, iya kan? Iya. Iya, follow apa TikToknya Rosvi? NASA Rosvi Official. NASA Rosvi Oh, apa? Official. Karena aku juga baru lihat-lihat, jadi aku nggak lupa. Kan soalnya kan Rosvi sosial media banyak. Testimoni baru. Testimoni baru guys, sambil follow TikToknya Rosvi, dicari dulu, aku mau bacain testimoni. Ada family yang usianya sudah di atas 35 tahun pengen hamil lagi. Kemudian saya lanjutkan konsumsi Rosvi, cuma minum 6 saset. Alhamdulillah langsung hamil, sekarang udah masuk ke usia kehamilan 4 bulan. Beri tepuk tangan kencang. Anak kembar. Ke Rosvi, sahabat Rosvi tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kita doakan semoga sehat walafiat bayi dan juga ibunya sampai lahiran. Habis lahiran juga sehat, maksudnya proses lahiran juga lancar. Ada lagi nih, Maimunah Supriyono. Maimunah, bagus, aku suka banget nama Maimunah. Ya, besok Kesannya anakmu tuh- namain Mamunah lah. Apa? Besok anakmu namain Mamunah. Soalnya Maimunah tuh kesannya tuh kayak wanita-wanita Siti Nurbaya. Siti santun. Nurbaya. Enggak. Santun, tetapi punya strong karakter, Woi. gitu-gitu loh ya kan. Attitude yang baik. Besok kamu Maimunah. cari istrinya yang Maimunah aja. Maimunah Sugiwarti Sanjaya. Itu Dipanggilnya kesannya Mai. kan kesannya kayak mix India Jawa gitu loh. Dipanggilnya Maimunah Mai. Sanjaya punya toko kain di Jalan Solo gitu kayak pas ya. Iya, pas. Besok jadi toko kain aja. Iya, Maimunah Sanjaya. Besok istrinya juga namanya Mas Gue belum Jai. bacain malah Maimunahnya pertanyaan apa. Maimunah Supriyono, dok anak 13 tahun haid nggak berhenti-berhenti udah 2 minggu. Wow, nanti berhenti ke minggu terus keluar lagi pengen minum Rosvi berarti nunggu darahnya berhenti ya dok? Yes, tepat. Bisa juga terjadi namanya baru di awal menarki ada terganggu dari menstruasinya atau belum lancar karena kan lagi baru masuk ke siklus yang sebenarnya. Kalau mau dicoba Rosvi boleh banget coba, tapi untuk kondisi Mbak Maimunah coba dulu Rosvi 1 box. Kalau dalam 1 box dan dievaluasi di siklus menstruasi berikutnya masih seperti itu, sebaiknya di USG ke dokter ya, karena di awal menstruasi usianya masih muda banget. Sama aku sakit. Aku sakit. Wah, spesial banget nih hari ini kita lagi ditonton sama Pak Agus Hakim. Hai Pak Agus Hakim dari kantor NASA hadir, sukses dok. Terima kasih Pak Agus. Kalau bisa satu kantor suruh nonton terus ya. Jadi biar aku jadi makin banyak. Pak Agus, sahabat Rosvi udah mulai minta nih jadwal roadshow online. Kapan nih Rosvi boleh roadshow online Pak Agus? Minggu depan ya? Boleh. Alhamdulillah, makasih Pak Agus. Ditunggu kabar selanjutnya. Terima kasih. Tanya, banyak banget yang tanya. Andri Ramadanti, dok, mau tanya lagi nih. Kalau haid terus menerus bisa nggak minum Rosvi? Minum dong. Seterus menerusnya tuh pasti akan ada fase off-nya. Let's say sebulan keluar darah terus, pasti berhenti beberapa hari. Pas lagi berhenti itu minum Rosvi. Nah, tapi kalau panjang banget terus jadi bikin lemas, bikin ada keluhan lain, jadi nyeri-nyeri apa segala macam, memang harus ke dokter. Tapi kalau cuma yang panjang 2 minggu, 3 minggu gitu, boleh minum Rosvi. Lu nyari apa? Oh, ada lagi di sini. Maaf ya, karena kita kan selalu ada 1 juta viewer, jadi suka ketumpuk-tumpuk gitu. Gitu ya nonton. Oh iya, guys, sahabat Rosvi sekalian. Kalau mau biar dibaca sama aku yang lebih nggak ketutup gitu, kalian bisa pindah ke YouTube atau ke Instagram. Kira-kira, apa Instagram ya? tar dulu, kira-kira harus, mata gue kalau dipakai software gini bagus ya. Jadi coklat. Kira-kira harus minum berapa saset ya dok untuk menghilangkan keputihan dan ini juga telat haidnya? Aku nggak bisa mastiin karena vaginamu vaginaku, aku pun tidak punya vagina.
Jadi dokter Yusri nggak bisa memastikan kondisi ini berapa box, kondisi berapa box, kondisi berapa box, kondisi berapa box. Itu nggak bisa karena setiap wanita tuh spesial banget, hormonalnya berbeda, kebutuhannya berbeda, stresornya berbeda, gennya berbeda. Itu yang membuat akhirnya satu kasus walaupun sama tapi membutuhkan rospi-nya beda-beda. Ada yang 1 box, ada yang 2 saset, ada yang 5 saset. Itu yang bikin variasi. Yang kuncinya adalah sebenarnya adalah di konsisten, disiplin minumnya. Jangan sampai nggak telat minum atau nggak rutin minumnya, itu yang malah jadi nggak berefek. Jadi kondisi keputihan itu rata-rata ada yang 2 saset, 5 saset atau bahkan sebox tuh baru bakal kelihatan progresnya. Jadi aku pun sendiri dokter Rospi nggak bisa memastikan karena tergantung dari respon tubuh atau respon hormonal dari masing-masing sahabat Rospi sekalian. Gitu. Ada dari Pak Agus Hakim tadi. Pak Agus. Aku yang baca nih, sahabat Rospi, Pak Agus lagi udah langsung ngasih ini nih jawaban. Siap dokter, segera kita jadwalkan. Besok kita speak ya Mbak Nisa. Bagus. Speaker sama saya, bukan sama situ. Ya kan dia kasih tau ke gue. Enggak. Kan yang roadshow kan gue. Iya, tapi kalau nggak setuju, Gue tambok loh. Guys, sahabat Rospi, langsung ada kabar gembira nih dari Pak Agus. Nanti sebentar lagi kita akan ada roadshow Rospi online. Kebalik, roadshow online Rospi. Lebih bagus gitulah. jangan Iya, iya. bahasanya yang bagus lagi dong. Apa dong? Roadshow Dokter Yusri online. Oh, kayak kesannya gue kayak online banget gitu. Ya jangan lah. Masa gue kayaknya online-nya gimana gitu. Roadshow online. Ya gitu ya, kita pikirin ya kalau udah ada tanggalnya ya. Sahabat Rospi ya, maaf. Masih dikit nih. Nggak bisa nih, VR kayak gini nih, gue dilecehan banget nih. Masa gue cuman 200 yang nonton gue. Kemarin bisa 400. Kemarin bisa 500 loh. Bahkan yang terakhir tuh 1 juta. 1 juta kan? Ya, 1 juta. Pak Ahmad kan nonton. 1 juta. Yang 300 gue bayar. Buat nontonin gue. Pak Ahmad kan nonton. Pak Ahmad nonton kemarin. Nonton. Pak Ahmad kemarin nonton. Sekarang hari ini Pak Agus Hakim. Iya. Pokoknya mau nonton Pak Joni ya. Iya. Iya, benar. Pak Joni Ayo. nonton. Minggu depan nggak ada Pak Joni, harus ada. Pak Joni. Pak Joni nonton dong. Aku udah rapi banget nih, udah kinclong. Masa Pak Joni nggak nonton aku? Pokoknya aku mau nyanyi lagi minggu depan kalau Pak Joni nonton. Pak Joni nonton, Pak Agus nonton lagi, Pak Ahmad nonton, Pak Ahmad yang Rospi. Pak Ahmad siapa sih? Pak Ahmad Roswi kali. Iya, Pak Ahmad. Nggak ada namanya Pak Ahmad Dinasa. Pak Agus belum kenal Pak Ahmad kan? Pak Agus. Sampai rumah. Sidoarjo, Sragen, Jogja masa nggak ada sih Jogja? Nggak ada. Aku setia apa nih? Aku setia. Sate Marangi. Ngomong-ngomong sate, kirim dong. Lu kira ini kita iklan-iklan. Boleh sahabat Rospi, boleh ngiklan makanannya atau produknya kalau kirim ke gue. Nanti gue Baju koko. promoin. Baju koko di PHP-in, belum dikirimin baju koko gue dari sahabat Rospi. Telepon sahabat Rospi yang di Instagram dulu ya, guys. Assalamualaikum, halo. 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 Halo, Guys. Mohon maaf, wajahnya bisa diperlihatkan.
Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cantik banget. Ya ampun. Assalamualaikum. Dok, selamat siang dok. Siang. Di mana? Namanya siapa ini? Nama saya Iva Nasa dok. Iva di kota mana? Di Madura, Pamekasan. Baru gue minta sate langsung ke Madura kita. Ada yang mau di-share atau yang mau ditanyain? Coba cerita. Mau nanya dok. Ini Apa? kalau Mau nanya apa? Mau Apa nanya ya? apa? batas umur untuk minum Rosve itu dari mulai umur berapa ya dok? Oke. Rospi itu kan sebenarnya untuk stabilin hormon. Jadi sebenarnya kalau nanya usia, gak bisa dipastiin nih. Intinya ada rata-rata memang bisa dimulai 15 tahun ke atas. Yang pada saat memang sudah menstruasi. Jadi kalau yang udah men, mulai 15, 16, 17, udah boleh minum Rospi. Yang terakhirnya, Rospi bisa diminum sampai usia 60-an juga nggak apa-apa. Karena walaupun udah menopause, minum Rospi tetap bisa bikin sehat, bikin fit. Jadi usianya itu sangat jauh, bisa dari 15 tahun, bisa sampai 50-an, 60-an minum Rospi juga boleh. Jadi aman banget. Yang penting ada dua kondisi yang nggak boleh minum Rospi, selalu diingat, tidak pada saat menstruasi, sama tidak saat hamil. Gitu ya, jadi siapa aja di usia segitu boleh minum Rospi. Gitu. Itu babynya usia berapa? 6 bulan dok. 6 bulan. Siapa namanya? Ini Muncul aura kebapaan. Cantik banget ya. Senyum lagi dia. Nanti kalau udah gede harus jadi sahabat Rospi ya. Ya udah, sehat-sehat terus ya di sana, semangat buat share Rospi ke sebanyak orang. Jadi kita bisa bantu banyak orang buat sehat terus, ibu-ibu wanita-wanita Indonesia dengan Rospi. Semangat terus, pokoknya harus happy ya. ya dok. Dah. Evis, Evis, undangnya banyak banget. Siapa lagi yang undang banyak? Nih, Evis. Ada juga nih, Evi Stokis NASA. Ih gila, gue kalau di sini ganteng. Wah, dapat lagi nih, Evi NASA dapat ya. Karena sudah men-share dan mengundang lebih banyak yang nonton live siang ini. Pasien gue udah di luar belum? Belum. Oke, lanjutkan. Jangan lupa yang baru gabung, Rosvi lagi bikin TikTok. Jangan lupa di follow TikToknya NASA_Rosvi Official. Bener gak? NASA Rosvi Official kan? Nah, sama juga di Instagram. Teman-teman sahabat Rosvi, di Instagram tuh nggak terlalu banyak. Dan juga ada fitur bisa nelpon. Jadi kalau kalian bisa join di Instagram, itu kita bisa ngobrol langsung gitu loh. Kayak bisa lebih banyak waktu buat nanya, kasih testimoni, itu bisa lewat Instagram. Terus habis gitu YouTube ini lebih sepi lagi. Tapi sebentar lagi aku yakin pasti akan ramai. Karena aku kan kaya raya banget. Jadi aku akan bayar banyak influencer untuk main ke YouTube-nya Rosvi. Siapa influencernya? Ya belum kepikiran. Paling Putri Sabrina sih paling dekat. Lu udah pernah kenalan Putri Sabrina kan? Pada kenal nggak sih sahabat Rosvi Putri Sabrina? Belum pernah ketemu langsung. Oh belum pernah ketemu langsung. Nanti pas lagi kita roadshow online, aku akan ngajak Putri Sabrina juga buat kenalan sama sahabat Rosvi. Cantik banget, calon kan? Calon istri kan? Hey, ngira kan di sini. Gue tabok ya. Gitu. Putri Sabrina tuh anak hukum. Oh. Siapa tuh? Siapa dokter Yusri? Brand ambassadornya Rosvi. Oh. Namanya Putri Sabrina. Oh, kirain calon. Bukan. Oh. Udah jadi brand ambassador, bukan calon lagi. Udah jadi brand ambassadornya gitu. Rosvi. Bukan gue yang ngomong ya. Makasih dok, sama-sama. Ya, sinyalku tidak mendukung. Akan aku dukung dengan doa. Siap dokter. Alhamdulillah, terima kasih dok. Siap Bapak Komandan. Keren deh gue. Keren ya kalau aku dipanggil Bapak Komandan ya. Bukan ibu komandan. Mulai sekarang aku ganti nama. Kalian sahabat Rosvi harus memanggilku dengan Komandan. Jangan, Gak apa-apa lah. foto komandan. Komandan tuh gini. Komandan Rosvi. Nah, gitu dong. Gitu. Potongannya besok dipotosin sekalian. Siap. Komandan kan gak banyak ngomong kan. Udah. Segitu aja jadi komandan. Capek lah.
Jangan lupa ya kenalan sama Pak Ahmad ya. Ya Allah, baru sekali. Ya Allah, gue dibully lagi. Ya Allah. Mana tadi si Allah hilang. Ya Allah, baru sekali ini saya nonton live-nya Dr. Yusri, langsung ngefans banget. Ramah banget orangnya, penjelasannya mudah dimengerti dan sangat menghibur. Makasih dokter. Oh, itu mah nggak ngebully, itu mah doa. Itu doa itu. Itu doa. Tapi hari ini nggak ada yang ngomongin kamu ganteng loh. Iya dong. Biasanya tuh ada yang ngomongin ganteng loh. Padahal aku malah hari ini merasa sangat ganteng. Rambut aku udah aku benerin, tidak keriting lagi. Ini aku lurusin loh, terus tuh luruskan rambut aku. Aku lurusin sendiri. Tuh lihat. Pakai apa? Pakai Iya. setrikaan. Enggak, aku beli produknya di Korea. Oh, Lihat, oke, rambut pakai aku setrikaan. lurus kan. Biasanya kan keriting tuh lihat, lurus, lembut. Ada highlightnya nih kan. Aku tuh bisa di mohawk gitu loh kayak gitu. Iya, kayak alay. Kayak alay. Tuh. Wih, 299. Wih, naik, Ayo naik, naik naik. 300 dong guys, 300 dong guys. 299. 300. Wih. Pokoknya sahabat Rosti, kan hari ini kita bagi 7 box, 7 box yang bukan sampel loh. Box Rosti yang isi 15 tuh 7. Nah, kalau live ini sampai 500 sekali lagi sampai 500, maka di live minggu depan aku kasih 10 box. Untuk 10 menang. Untuk 10 pemenang. Udah gitu tadi Pak Agus Hakim udah janjiin tuh ke kita sahabat Rosvi. Sebentar lagi kita akan ada roadshow Rosvi online. Online. Gitu. 325. Terus abis itu gila gue lapar. Apa? Tiba-tiba gue lapar. Gue kebanyakan energi. Iya ada. Jangan dong iklan dong. Dibuka aja terus makan. Nggak ikan kok. Selama itu punya pasien gue bentar lagi dia datang kan diambil dia. Kita bisa gue makan. Nih. Apa tuh? Itu pernah dong. Ganteng komandan gokil. Wow. Nih mesti gue story. Bentar. Gue lagi dibilang ganteng mesti gue story. Nih, bentar. Itu udah ada. Bentar. Tadi yang pas bilang gue ganteng mana? Mau gue story. Masih datang. Nih. Oke, wis udah pada bilang komandan. Bagus. Ganteng komandan Rosvi sedap. Terima kasih lah udah dibilang ganteng. Tadi padahal cuma satu nggak ada yang bilang gue ganteng. Itu kerupuk gue nggak perlu ambil. Itu lapar nih. Gue bawa ikut sama. Thank you loh semuanya udah gabung hari ini. Wah banyak. Dokter Yusri lucu juga ya. Kira gue pelawak kali. Lagi nih. Komandan. Siap komandan katanya. Siap komandan. Siap. Wah rame. Dokter Yusi soleh. Emak doain get married ya. Amin. Ini juga harus di story. Aku juga harus men-story yang ini. Nih. Amin ya Allah. Sahabat Rosvi Asih Palupi, Dokter Yusri soleh, emak doakan get married ya, amin. Komandan ganteng banget, amin. Terima kasih semua sahabat Rosvi udah doain aku. Nikahnya pas udah siap aja tapi ya. Emang belum siap? Doain aku kaya raya aja dulu. Amin. Sama bahagia, sama Amin. dapat pasangan yang cantik banget. Kamu kan udah ada. Makasih ya. Berdua kan udah ada. Hah? Udah ada. Nah, rese.
7, 5-nya yang dipilih sama tim. Bisa yang share, bisa yang testimoni, atau bisa juga yang bertanya. Jadi tetap aktif, karena selain kita jadi makin sehat ya dengan spread rose feed ke banyak wanita, dia juga jadi bantu banyak wanita juga jadi sehat, jadi happy. Jadi nggak ada salahnya banget untuk selalu konsumsi rose feed dan selalu mengajak sahabat rose feed di mana aja mengkonsumsi rose feed. Gitu ya. Happy terus, senang terus, sehat terus. Jangan lupa walaupun udah new normal, COVID-nya masih ada. Kita harus bikin COVID jadi hilang dari muka bumi dengan tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan selalu ingat durasi, ventilasi, jarak. Itu yang paling Ventilasinya penting. kenapa? Harus dari tempat-tempat yang terbuka, jangan terlalu banyak pengap, dan juga durasi jangan terlalu lama di luar rumah, lebih bagus. Itu yang penting. Udah ya, udah lapar, udah ada pasien juga, jadi aku pamit. Assalamualaikum. Dadah sahabat Respi. Dadah.